Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KJI, Kajian Jurnal Ilmiah semester 5B. Perkenalkan, saya Astitiana Ningrum dengan NIM akhir 54 dan rekan-rekan saya ada Eno Dwi Lestari dengan NIM akhir 68 dan Prita Teresna Madonna dengan NIM akhir 67. Izin di Bu Laili, mungkin langsung saja kami akan memaparkan hasil dari artikel kelompok kami. Jadi kami akan mempublish artikel kami di jurnal Perlita, yaitu Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia. Nah, untuk judul artikel kami sendiri, mungkin sebelum ke situ, untuk jurnal Pelita ini meminta untuk kami mengirimkan jurnalnya itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan kami translatekan. Untuk yang kami presentasikan saat ini belum sepenuhnya full bahasa Inggris karena nanti kami akan kesulitan untuk mempresentasikannya jika kami cantumkan full bahasa Inggris. Jadi untuk presentasi kali ini kami menyajikannya dalam setengah bahasa Indonesia atau lebih dominan bahasa Indonesia, tapi nanti akan kami translatekan ke bahasa Inggris. Nah, kami belum submit karena masih dalam status perbaikan citasi dan juga penurunan angka plagiarismenya supaya kecil seperti itu. Nah, kami sudah memasukkannya ke dalam template jurnal Pelita berikut terlampir. Nah, untuk judul artikel yang kami ambil ini sudah saya inggriskan, yaitu menjadi literatur story on the utilization of audiovisual media in improving student listening skills, atau di bahasa Indonesia yaitu studi literatur tentang pemanfaatan media audiovisual dalam peningkatan keterampilan menyimak peserta didik. Seperti itu. Nah, jadi langsung dari template-nya itu meminta untuk dituliskan seperti ini formatnya, format penulisnya. Lalu ada bagian abstrak. Nah, kebetulan untuk bagian abstrak ini sudah kami inggriskan, sudah kami translate, juga sudah kami sesuaikan dengan keinginan dari jurnal tersebut gitu. Untuk apa aja sih yang harus ada di abstrak tersebut. Mungkin karena ini akan saya bacakan abstraknya. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media audiovisual dalam meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik. Keterampilan menyimak merupakan kemampuan dasar berbahasa yang berperan penting dalam memahami pesan lisan secara efektif, namun masih sering terabaikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Melalui kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, ditemukan bahwa penggunaan media audiovisual seperti video pembelajaran, film edukatif, dan konten berbasis YouTube dapat meningkatkan konsentrasi, motivasi, serta kemampuan pemahaman siswa dalam kegiatan menyimak. Media audiovisual mampu menyajikan informasi secara kontekstual dan menarik melalui kombinasi suara dan juga gambar, sehingga merangsang lebih banyak indera dalam proses belajar. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi penerapan media ini memerlukan perencanaan pembelajaran yang sistematis dan pemilihan materi yang relevan agar hasil belajar optimal. Kendala yang muncul meliputi keterbatasan fasilitas dan kemampuan guru dalam mengelola media berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bagi pendidik serta pengembangan media audiovisual yang interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengoptimalkan pembelajaran menyimak dengan pendekatan yang inovatif dan juga kreatif. Nah, kebetulan di jurnal Pelita ini abstrak hanya diminta satu format ya, karena kebetulan semuanya bahasa Inggris seperti itu. Lanjut, kita masuk ke bagian pendahuluan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Teresna Madonna dari NIM 2301040067. Di sini saya akan mempresentasikan pendahuluan dari artikel kami. Yang pertama adalah, keterampilan menyimak merupakan salah satu dari 4 kemampuan dasar berbahasa selain berbicara, membaca, dan menulis yang harus dikuasai oleh peserta didik. Menyimak bukan sekedar mendengar, melainkan proses aktif yang melibatkan pemahaman, interpretasi, dan evaluasi terhadap informasi yang diterima secara lisan. Taligan 2008. Rendahnya keterampilan menyimak peserta didik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya media pembelajaran yang menarik, metode pembelajaran yang monoton, serta minimnya kesadaran akan pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi sehari-hari maupun akademik. Menurut Purwanti 2021, kemampuan siswa dalam menyimak berita masih tergolong rendah karena guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Kondisi ini menuntut pendidik untuk lebih inovatif dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan kemampuan menyimak siswa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai media yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, salah satunya adalah media audiovisual. Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan keterampilan menyimak peserta didik. Al-Hajj 2024 dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap keterampilan menyimak siswa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara sistematis berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait pemanfaatan media audiovisual dalam meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik.
Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi jenis-jenis media audiovisual yang digunakan dalam pembelajaran menyimak. Yang kedua, menganalisis strategi penerapan media audiovisual di kelas. Yang ketiga, mengevaluasi dampak penggunaan media audiovisual terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, mengidentifikasi kendala serta solusi dalam penerapan media audiovisual untuk pembelajaran menyimak. Dengan melakukan studi literatur ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana media audiovisual berkontribusi dalam pengembangan keterampilan menyimak, serta dapat memberikan rekomendasi bagi pendidik dalam memilih dan menerapkan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak di sekolah menengah. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka atau literatur review. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Sumber yang digunakan dibatasi pada publikasi 5 tahun terakhir atau 2020 sampai 2025 agar data tetap baru dan relevan. Data diklasifikasikan sesuai kebutuhan penelitian berdasarkan yang pertama jenis media audiovisual, 2 strategi penerapannya di kelas, 3 pengaruh atau dampak terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, serta 4 kendala dan solusinya yaitu Dharma Laksana W 2020. Analisis ini dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana media audiovisual. Baik, kami lanjutkan ke bagian result dan juga discussion-nya. Di bagian result, ini berdasarkan kajian terhadap berbagai literatur yang dikumpulkan, ditemukan beberapa temuan penting terkait pemanfaatan media audiovisual dalam meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik. Jadi di dalam artikel kami cantumkan tabel, itu tabel ringkasan hasil kajian literaturnya. Kami masukkan 3 data. Jadi untuk hasil yang utama, itu yang diteliti oleh Kadu dan kawan-kawan 2025 itu ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus 1 sebanyak 14 siswa atau 64% belum mencapai kriteria keberhasilan tindakan sebesar 75%. Namun setelah dilakukan tindakan pada siklus 2, jumlah siswa yang mencapai indikator keberhasilan meningkat menjadi 20 siswa atau 91%. Lalu untuk data kedua oleh Yusef Fakpe dan kawan-kawan 2025, dan datanya terbaru, itu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual khususnya video pembelajaran yang menampilkan unsur suara dan gambar gerak mampu meningkatkan minat, fokus, serta daya serap siswa dalam memahami informasi yang disampaikan guru. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi dan aktif berpartisipasi dalam proses menyimak. Lalu di data ketiga kami lampirkan juga data yang cukup berbeda yang diteliti oleh Zendrato AC 2025 yang mengungkapkan bahwa dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa siswa kelas 9C Sekolah Balai Swasta BNKB Teluk Dalam memperoleh nilai normal sebanyak 45 yang tergolong kurang baik. Jadi dari media audiovisual ini 2 data menunjukkan data positif dan 1 data menunjukkan data negatif. Namun sebenarnya Ibu, muncul pertanyaan bagi saya sudah pernah menanyakannya, tapi saya masih kurang paham. Ini kan kami mengambil hanya 3 data. Nah, ini adalah kajian literatur. Apakah 3 data itu mencukupi atau tidak, Ibu? Atau dari 30 data yang kami analisis itu perlu kami masukkan lagi hingga sebanyak 5 atau 10 atau mungkin berapa sih? Ada nggak sih batas minimum untuk data yang harus kami lampirkan? Seperti itu. Lalu di bagian bawah dari tabel tersebut juga kami jelaskan lagi secara singkat, kami jabarkan lagi data-data yang ada pada tabel tersebut. Lalu kita masuk ke sesi diskusinya. Baik teman-teman, yang selanjutnya discussion. Pada gambar 1, diagram analisis pemanfaatan media audiovisual dalam pembelajaran menyimak. Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai penelitian yang dianalisis, hubungan antara pemanfaatan media audiovisual dan keterampilan menyimak peserta didik dapat digambarkan melalui diagram analisis. Diagram tersebut menunjukkan bahwa media audiovisual berperan dalam meningkatkan keterampilan menyimak secara tidak langsung, yakni melalui peningkatan pemahaman menyimak, serta motivasi dan konsentrasi belajar siswa. Kedua aspek ini kemudian berkontribusi terhadap efektivitas pembelajaran menyimak secara keseluruhan. Pembahasan yang pertama yaitu peran media audiovisual dalam pembelajaran menyimak. Media audiovisual memiliki peran strategis dalam pembelajaran keterampilan menyimak. Kenapa? Karena melibatkan 2 indera utama secara kebersamaan, yaitu pendengaran dan penglihatan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, pemanfaatan media audiovisual mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan kontekstual. Siswa tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga melihat ekspresi, situasi, dan konteks pembicaraan yang dapat membantu pemahaman makna tersirat maupun tersurat dalam pesan lisan. Media audiovisual memiliki peran penting dalam pembelajaran menyimak karena mampu menyajikan pesan lisan secara lebih konkret melalui perpaduan unsur suara dan gambar.
Perpaduan tersebut membantu peserta didik tidak hanya mendengarkan informasi, tetapi juga melihat konteks visual yang mendukung pemahaman makna tuturan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan menyimak menuntut kemampuan memahami isi, maksud, serta konteks ujaran secara keseluruhan, termasuk intonasi, ekspresi pembicara, dan situasi komunikasi. Oleh karena itu, penggunaan media audiovisual menjadi alternatif yang efektif untuk menjembatani keterbatasan pembelajaran menyimak yang hanya mengandalkan penjelasan lisan guru. Media seperti audio pembelajaran, film pendek, dan podcast memungkinkan siswa memperoleh pengalaman menyimak yang lebih nyata, variatif, dan bermakna. Menurut Rangkuti 2025 membuktikan bahwa penggunaan media audiovisual berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan menyimak siswa sekolah dasar karena mampu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan gaya serap siswa terhadap materi lisan yang disampaikan. Selain meningkatkan pemahaman, media audiovisual juga memberikan dampak positif terhadap motivasi pembelajaran siswa. Penyajian materi yang menarik dan kontekstual membuat siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan menyimak secara aktif. Menurut Miratna et al. 2024 menemukan bahwa penggunaan podcast sebagai media audiovisual menjadikan siswa lebih antusias dan terlibat dalam kegiatan menyimak karena materi disajikan sesuai dengan dunia dan pengalaman sehari-hari siswa. Hal ini sejalan dengan penjelasan Triadi 2025 yang menunjukkan bahwa penerapan media audiovisual secara sistematis dapat berkelanjutan, mampu meningkatkan hasil belajar menyimak secara bertahap. Melalui tayangan audiovisual, siswa tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga mendorong untuk mengamati, menafsirkan, dan merespon informasi lisan yang diterima. Lebih lanjut, menurut Salma 2025 menyatakan bahwa variasi media audiovisual dapat mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran menyimak yang cenderung monoton serta mendorong partisipasi aktif di kelas. Menurut Yasufa et al. 2025 juga menegaskan bahwa media audiovisual efektif membantu siswa memahami informasi lisan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Dengan demikian, media audiovisual tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi pedagogis yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menyimak secara optimal. Pembahasan yang kedua yaitu hubungan media audiovisual dengan motivasi dan konsentrasi belajar. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Sari 2024 menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan menyimak siswa, tetapi juga berdampak signifikas terhadap peningkatan motivasi pembelajaran mereka. Peningkatan motivasi tersebut muncul karena siswa merasa lebih tertarik dan terlibat secara emosional maupun kognitif terhadap materi yang disajikan dalam bentuk video. Ketertarikan ini mendorong siswa untuk lebih fokus, mudah berkonsentrasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran, baik melalui respon verbal maupun nonverbal. Kondisi tersebut sejalan dengan teori motivasi belajar yang dikemukakan oleh Keller melalui model ARCS, yaitu Acquisition, Relevance, Confidence, dan Satisfaction, yang menekankan bahwa motivasi belajar dapat ditingkatkan apabila proses pembelajaran mampu menarik perhatian siswa yang relevan dengan kebutuhan dan pengalaman mereka, menumbuh rasa percaya diri, serta memberikan kepuasan atas hasil belajar yang diperoleh. Media audiovisual memiliki potensi besar dalam memenuhi keempat aspek tersebut karena menggabungkan unsur visual dalam auditorium secara simultan sehingga pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna. Selain motivasi, aspek konsentrasi juga memegang peran penting dalam keberhasilan siswa. Menurut Ismi et al. 2021, konsentrasi merupakan kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan tidak bersifat bawaan, melainkan dapat dikembangkan melalui pembiasaan, latihan, dan pengalaman belajar yang tepat. Media audiovisual dengan karakteristik penyajiannya yang dinamis dan kontekstual mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga membantu siswa memusatkan perhatian dalam waktu yang lebih lama. Secara lebih rinci, media audiovisual mampu memenuhi keempat model ARCS tersebut, yaitu satu, action melalui keterampilan gambar, bergerak, animasi, dan suara yang menarik sehingga mampu memfokuskan perhatian siswa sejak awal pembelajaran. 2, relevan karena isi video umumnya disajikan dalam konteks yang dekat dengan pengalaman nyata siswa sehingga materi lebih nyata, mudah dipahami, dan didasarkan manfaatnya. Selanjutnya yang ketiga, confidence, karena siswa memperoleh umpan balik visual dan audio yang jelas yang membantu mereka memahami materi secara bertahap dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam belajar. Serta 4, satisfaction, ketika peningkatan pemahaman dan keberhasilan menyelesaikan tugas belajar memberikan rasa puas dan dorongan untuk terus belajar.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media audiovisual tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penyampaian materi pembelajaran, tapi juga berperan sebagai stimulator motivasi belajar dan penguatan konsentrasi siswa. Pemanfaatan media ini secara tepat mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif, dan berorientasi pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu implikasi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran menyimak memperkuat pandangan bahwa keterampilan berbahasa reseptif berkembang secara. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang optimal, media audiovisual perlu diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam perencanaan pembelajaran, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, disertai dengan indikator pencapaian dan rubrik penilaian yang jelas. Guru dapat merancang aktivitas menyimak yang terstruktur dengan memanfaatkan video sebagai sumber belajar utama. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain memilih video berdurasi pendek sekitar 2-5 menit agar siswa tetap fokus mengunduh materi video terlebih dahulu untuk mengantisipasi kendala jaringan internet, serta menyusun lembar kerja siswa berbasis aktivitas menyimak. Aktivitas tersebut dapat berupa menjawab pertanyaan berdasarkan isi video, menganalisis dialog atau informasi penting, hingga menyimpulkan pesan atau gagasan utama yang disampaikan dalam tayangan tersebut. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan kompetensi guru, media audiovisual diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media audiovisual memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media audiovisual mampu menyajikan informasi secara lebih konkret, kontekstual, dan menarik melalui perpaduan unsur suara dan gambar, sehingga membantu peserta didik memahami isi, maksud, serta konteks tuturan secara lebih optimal. Berbagai penelitian yang dikaji menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, motivasi belajar, serta daya serap peserta didik terhadap materi menyimak. Namun demikian, implementasi media audiovisual di sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas teknologi, waktu persiapan guru, serta kemampuan guru dalam mengintegrasikan media audiovisual dengan penilaian keterampilan menyimak. Oleh karena itu, pemanfaatan media audiovisual perlu direncanakan secara sistematis dan terintegrasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, disertai dengan indikator pencapaian dan rubrik penilaian yang jelas. Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa media audiovisual merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang efektif dan relevan untuk meningkatkan keterampilan menyimak peserta didik. Dengan perencanaan yang matang dan pemanfaatan yang tepat, media audiovisual dapat menjadi strategi pedagogis yang inovatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menyimak di sekolah. Dilanjutkan di bagian acknowledgement. Jadi di sini di dalam jurnal tersebut kami diminta untuk menambahkan bagian ini. Ini adalah ucapan terima kasih kepada dosen pendamping ya atau pembimbing. Jadi kami izin untuk memasukkan nama ibu. Kami tuliskan seperti ini: penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Laili Nurlina MPD selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan akademik yang berharga selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan tersebut sangat berkontribusi dalam penyempurnaan analisis dan penulisan naskah. Seperti itu. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Sepertinya sih itu sudah sesuai, karena saya juga melihat dari artikel-artikel yang sudah diterbitkan pada jurnal pelita tersebut. Lalu ini juga diminta untuk memasukkan author's note. Saya masukkan seperti ini: penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan publikasi artikel ini. Penulis juga menegaskan bahwa artikel ini merupakan karya asli, belum pernah dipublikasikan sebelumnya dan bebas dari unsur plagiarisme. Seperti itu. Untuk bagian ini nanti diterjemahkan. Lalu untuk referensinya juga belum kami sempurnakan. Kami ingin mengganti bagian yang masih tertulis kapital semua menjadi selaras seperti itu. Lalu juga masih dalam proses Mendeley seperti itu, Ibu. Itu alasan kami belum submit. Jadi baik, terima kasih. Sekian pemaparan terkait artikel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.